Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fidatul Fatihah dari kelas 1010 absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bab pelajaran bahasa Indonesia selama 2 semester kelas 10. Dan bab yang saya pilih adalah bab hikayat. Saya akan memberikan alasan dulu mengapa saya memilih bab hikayat sebagai bab yang akan saya presentasikan. Karena saya sendiri merasa materi yang kurang saya resapi dan kurang saya pahami di kelas 10 adalah materi bab hikayat. Karena dengan saya memilih untuk mempresentasikan bab hikayat, itu artinya saya akan membaca lebih dalam lagi materi bab hikayat karena saya harus merangkum, mencari banyak referensi, lalu saya merangkum dan menuliskan serta mengetik materi-materi tersebut semenarik mungkin, dan disitu saya akan bisa lebih memahami lagi mengenai bab hikayat. Seperti itu, maka mari kita mulai presentasinya. Pertama adalah pengertian. Jadi, hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Hikayat juga menyampaikan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi, hikayat itu kan menggunakan bahasa Melayu klasik, sehingga ini adalah perbedaan yang akhirnya terlihat menonjol antara cerpen serta teks hikayat di bahasanya, yaitu bahasa Melayu klasik atau bahasa arkais. Selanjutnya kita ke karakteristik. Di sini yang pertama adalah karakteristik kemustahilan. Jadi kemustahilan berarti hal yang tidak logis ataupun tidak bisa dinalar. Kemustahilan dapat terjadi pada teks baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Contohnya, dalam suatu kalimat, bayi lahir disertai pedang dan panah. Kutipan tersebut diambil dari kutipan teks Hikayat Indra Bangsawan, di mana hatta beberapa lamanya, Tuan Puteri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Karena jika kita berpikir ya, jika kita menalarkan dengan normal gitu, bayi yang pastinya keluar dari rahim ibu mereka kan, dan yang pasti bukan keluar dengan pedang ataupun panah, tapi keluar mungkin dengan darah seperti itu. Selanjutnya adalah kesaktian. Kesaktian dapat ditemukan pada tokoh dalam suatu cerita hikayat. Contohnya seperti Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Lalu raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa, serta Indra Bangsawan yang mengalahkan Buraksa. Lalu karakteristik yang selanjutnya yaitu adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas mengenai nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Jadi mengapa jika kita melihat melihat dengan seksama, beberapa atau bahkan hampir semua hikayat itu tidak ada keterangan penulisnya siapa, sehingga disebut dengan anonim. Nah, dengan kata lain, kan pastinya kayak teks hikayat itu menceritakan entah itu asal-usul suatu bagaimana suatu pulau terbentuk, ataupun asal-usul bagaimana suatu barang legendaris dari suatu daerah itu bisa terjadi gitu kan. Nah, itu pasti terjadi di suatu daerah-daerah tradisional, dan para masyarakat akan percaya dengan cerita itu karena cerita itu merupakan cerita asal daerah mereka, sehingga ditulis anonim oleh sang penulisnya. Lalu yang selanjutnya adalah istana sentris, di mana hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Contohnya, dalam hikayat Indra Bangsawan, tokoh bersifat kerajaan seperti Raja Indra Bungsu, putranya Syah Peri dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja KB, dan Putri Kemalasari. Kalau dilihat dari pemerannya, kebanyakan kan di sini tokohnya adalah raja, lalu juga putri, lalu bakal di cerita lain mungkin akan ada ratu, lalu prajurit, permaisari, seperti itu. Lalu di latar tempatnya, negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Di sini latar tempatnya kan di suatu kerajaan nih, maka dari situ saja sudah bisa menunjukkan bahwa cerita tersebut itu merupakan istana sentris. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama adalah nilai agama.
dengan konsep nilai pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Jadi nilai agama ataupun nilai religius sendiri itu adalah nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Jadi dia berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Lalu sosial. Di sosial itu adalah nilai sosial itu berkaitan dengan nilai atau erat lah hubungannya dengan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Kalau di sini konsep nilainya adalah tidak melihat perbedaan status sosial. Selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan budaya sekitar. Nah, karena teks Hikayat itu merupakan teks yang menceritakan istana sentris yang berarti kerajaan-kerajaan dan pastinya pada zaman dahulu, maka ini adalah kebanyakan teks Hikayat menggunakan budaya tradisional. Dan di sini konsep nilainya adalah mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Jadi pada zaman dahulu kan sayembara itu sangat-sangat sering dilakukan dan dilaksanakan oleh dari kerajaan-kerajaan gitu kepada masyarakat atau kepada warga-warganya gitu kan. Sedangkan zaman sekarang itu pelaksanaan sayembara seperti itu tuh mungkin sudah jarang ataupun hanya ada di beberapa tempat saja. Lalu selanjutnya adalah nilai moral. Jadi nilai moral adalah penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang pastinya bersifat praktis. Di sini nilai konsepnya itu adalah tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya adalah nilai edukasi. Nilai edukasi atau nilai pendidikan itu adalah nilai yang berkaitan dengan semangat ataupun kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar, seperti itu. Dan di sini nilai konsepnya adalah kewajiban belajar ilmu agama semenjak kecil. Tadi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam teks Hikayat dan sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam teks Hikayat itu ada dua. Yang pertama adalah penggunaan majas dan ada penggunaan konjungsi. Penggunaan majas dalam hikayat itu dapat lebih menambah ketertarikan pembaca daripada menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Jadi karena pemilihan untuk membuat suatu penggunaan majas itu kan pasti dengan kata-kata yang indah gitu, sehingga pembaca itu akan lebih tertarik juga ini untuk membaca daripada menggunakan kata-kata yang terlalu mungkin terlalu monoton, terlalu membosankan, lalu juga terlalu belak-belakan gitu ya. Mungkin pembaca akan lebih tertarik dengan sesuatu yang menggunakan kalimat lebih indah gitu. Lalu penggunaan konjungsi. Jadi konjungsi itu digunakan dalam hikayat untuk menceritakan urutan peristiwanya atau alur tersebut, menggunakan konjungsi urutan waktu dan konjungsi kejadian. Di sini saya mencantumkan foto yang menjelaskan mengenai konjungsi urutan waktu. Nah, karena teks hikayat itu seperti yang ada di pengertian tadi, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa arkais, jadi banyak kata-kata atau kalimat dalam teks tersebut yang menggunakan bahasa-bahasa arkais. Nah, seperti ini. Alkisah yang berarti bermula itu awalnya, arkian kemudian, hatta lalu, kelakian setelah itu, syah dan selanjutnya, maka sesudah itu, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas majas. Di sini majas yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama antonomasia, yang kedua personifikasi, yang ketiga simile, yang keempat metafora, dan yang kelima hiperbola. Yang pertama kita ke antonomasia dulu ya. Jadi antonomasia itu majas yang menyebutkan seseorang itu berdasarkan ciri-ciri yang menonjol dari dirinya. Di sini ada contoh, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Di sini yang menonjol, sifat atau ciri yang menonjol itu kan perempuan tua. Jadi entah itu yang dimaksud orang tuanya atau mungkin gurunya. Yang penting di sini yang di-highlight atau yang digarisbawahi adalah ciri-cirinya, yaitu perempuan tua itu tadi. Lalu personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah itu bersifat selayaknya manusia. Seperti samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Seperti yang kita ketahui,
Jangkrik itu mungkin kalau kita mendengar suara jangkrik itu pasti hanya suatu kayak cuman mendengar suaranya cuman sekilas saja gitu, nggak yang mendengar sampai jangkriknya berbicara atau bahkan bernyanyi, sehingga itu sudah seolah-olah itu sudah bersifat seperti manusia. Selanjutnya adalah majas simile. Simile adalah majas yang membandingkan suatu hal menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti bak atau bagaikan. Contohnya adalah kamu tidur seperti kerbau atau mereka selalu bertengkar bak kucing dan anjing. Selanjutnya adalah metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Contohnya di sini adalah seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Di sini, istana tuaku itu adalah mewakili hal lain. Jadi mungkin misal ya bisa istana lamanya atau mungkin memang rumahnya gitu, rumahnya gitu. Lalu ada ia adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga itu mewakili hal lain yang berarti orang yang bekerja keras untuk mencari nafkahnya gitu, mencari nafkah untuk keluarganya, seperti itu. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Jadi majas hiperbola itu adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Jadi di sini contohnya ada, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Di sini hiperbolanya itu lebih ke mungkin melebih-lebihkan sesuatu dan di luar nalar gitu. Jadi kayak sangat tidak logik aja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah unsur. Ada dua unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu unsur yang memiliki hubungan dengan latar belakang cerita, entah latar belakang adat, budaya, ataupun agama. Lalu berkaitan juga dengan nilai norma kehidupan. Selanjutnya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini itu ada 7. Yang pertama adalah tema, jadi suatu cerita yang didasari oleh gagasan. Lalu 2 adalah alur. Jadi alur itu bisa aja alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Tapi kebanyakan dalam teks hikayat itu menggunakan alur maju. Lalu latar dibagi menjadi ada latar tempat, seperti misalnya di suatu kerajaan, atau misal di halaman kerajaan, seperti itu. Lalu ada waktu dan ada suasana, entah suasananya menegangkan atau menyedihkan. Ada juga tokoh pemeran pada suatu cerita. Di sini itu terdapat tokoh. Jadi tokoh itu adalah nama pemerannya, misal Raja A, Pangeran B, seperti itu. Lalu ada perwatakan, watak yang dimiliki. Misal Raja A itu berwatak jahat, lalu dia serakah, egois, serta ada pengambilan watak. Jadi bagaimana sang penulis itu menyampaikan watak pemeran tersebut, entah itu sang penulis itu menyampaikan secara tertulis atau melalui dialog-dialog antar tokoh, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah amanat. Jadi amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Lalu ada sudut pandang, yaitu pusat pengisahan cerita tersebut dikisahkan oleh para pencerita, misal menggunakan sudut pandang pertama. Lalu adalah gaya, yaitu cara penulis menyajikan ceritanya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sebelum kita menyelesaikannya, agar kita lebih paham lagi mengenai teks hikayat, mari kita mengerjakan kuis. Kuis yang pertama adalah memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Kalimat tersebut termasuk dalam nilai apa sih kira-kira? Ada agama, ada sosial, ada budaya, ada moral, ada edukasi. Lalu yang kedua ada hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu hamillah 3 bulan lamanya. Kata yang digaris bawah yaitu si miskin termasuk dalam majas. Ada antonomasia, personifikasi, simile, metafora, hiperbola. Teman-teman yang menonton video ini bisa menebak jawabannya, dan Pak Diki juga bisa menebak jawabannya. Dan ini adalah jawabannya, tara. Jadi yang pertama adalah memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Jadi kalimat tersebut itu termasuk kalimat
termasuk nilai moral, karena penggambaran nilainya itu mengenai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan. Kalau agama kan interaksian dengan Tuhan. Kalau sosial itu hubungan individu dengan individu lainnya. Kalau budaya pasti yang berkaitan dengan budaya. Edukasi itu semangat seseorang untuk terus belajar. Lalu yang nomor 2 adalah kalimat tersebut itu termasuk dalam majas antonomasia. Karena seperti yang kita tadi bahas, antonomasia itu majas yang menunjukkan sifat atau ciri menonjol dari suatu tokoh, yaitu si miskin, yang berarti orang tersebut miskin atau kurang mempunyai. Sekian sudah presentasi dari saya. Semoga dengan adanya video presentasi ini dapat membantu memperbaiki nilai saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Diki karena telah melakukan dan melaksanakan perbaikan nilai ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah saling mendukung satu sama lain. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan membacakan sumber-sumber yang saya pakai untuk membuat presentasi pada hari ini. Yang pertama, saya membuat presentasi menggunakan template PPT di Canva, yaitu template minimalis vintage medieval brown museum presentation dari Creative Studio. Selanjutnya adalah materinya saya ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka dan juga Kurikulum 2013, dan juga informasi tambahan dari website gramedia.com dengan pencarian ciri-ciri hikayat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.